Jangan nangis gitu dong, masa cowok nangis gitu sih, lebay banget. Memangnya cowok itu gak boleh nangis ya? Padahal nangis itu ekspresi dari emosi yang dirasakan oleh setiap orang loh. Hai, kami mentalhealing.id. Kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share postingan ini. Emosi adalah perasaan terdalam manusia yang menghasilkan reaksi otomatis dan sudah menetap di sistem saraf manusia itu sendiri. Emosi itu sesungguhnya sangat penting dalam kehidupan kita. Hal itu karena emosi bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Emosi seseorang bisa kita ibaratkan dengan kompas yang bisa menunjukkan arah. Selain sebagai kompas, emosi juga penting untuk rasionalitas manusia. Karena emosi berperan untuk membimbing manusia dalam mengambil atau menentukan berbagai keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti teman healing pernah merasa kecewa atau marah terhadap suatu hal, tetapi kalian mencoba untuk mengedepankan sifat sabar dengan cara menahan emosi yang kalian rasakan. Sabar itu memang hal yang baik, tetapi jangan sampai kalian terlalu sering menahan emosi yang kalian rasakan ya, karena hal tersebut ternyata memiliki lebih banyak dampak negatif untuk fisik maupun mental teman healing. Secara umum, emosi manusia itu ada yang tergolong sebagai emosi positif, juga emosi negatif. Dan emosi primer itu ada 4 macam, yakni senang, sedih, takut, serta marah. Setiap emosi, baik emosi positif maupun negatif, sangat penting untuk disalurkan atau diekspresikan. Karena emosi yang tertahan atau terpendam tidak akan hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Bahkan emosi yang tidak tersalurkan itu bisa menumpuk dan menyebabkan banyak kerugian bagi fisik maupun mental seseorang. Ketika kalian sudah terlalu banyak menahan emosi, emosi itu pun menumpuk dan energi psikis kalian secara perlahan akan terkikis, dan akhirnya menjadi lelah untuk menampung emosi tersebut. Akibatnya, penampungan emosi yang sudah tidak kuat lagi untuk menampung tumpukan emosi pun berubah bentuk menjadi penurunan fungsi kekebalan tubuh yang terlihat dari beberapa gejala fisik. Seperti nyeri dada, otot yang tegang, mual, masalah pada pencernaan, masalah pada pola tidur, hingga tekanan darah tinggi. Emosi yang tertekan juga dapat berpengaruh pada kesehatan mental kalian, seperti stres, kecemasan, serta depresi. Wah, ternyata menahan emosi itu dampak negatifnya cukup serius ya teman healing. Gak hanya mental, tapi fisik kita juga akan ikut terkena dampaknya. Oleh karena itu ada beberapa cara nih yang bisa kalian lakukan untuk lebih bisa mengelola emosi kalian. Yang pertama adalah dengan mengakui perasaan atau emosi yang kalian rasakan. Kalian tidak perlu berpura-pura bahagia saat hati kalian sebenarnya sangat sedih atau kecewa. Karena sesungguhnya tidak apa-apa untuk sedang merasa tidak baik-baik saja. Kalian boleh menangis tanpa perlu menahannya. Karena itu memang hal yang manusiawi. Lalu setelah itu teman healing bisa melakukan relaksasi. Relaksasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada orang yang senang bermeditasi, olah nafas, mendengarkan musik yang menenangkan, mendatangi tempat yang menenangkan, spa, atau hal-hal lainnya yang bisa membuat tubuh serta pikiran lebih rileks. Lalu, cobalah melatih diri untuk bisa mengelola emosi dan mengekspresikannya dengan cara yang sehat. Jika kalian memiliki orang terdekat yang dapat kalian percaya, jangan sungkan untuk bercerita tentang apa yang kalian rasakan. Bukan untuk meminta nasihat, namun niatkan untuk mengurangi tekanan perasaan. Atau, kalian juga bisa bercerita pada psikolog yang akan memberikan kalian solusi yang lebih tepat. Jadi mulai sekarang, teruslah berlatih untuk mengelola berbagai bentuk emosi, agar kesehatan psikis juga fisik teman healing bisa tetap terjaga. Sekian podcast hari ini, jangan lupa nyalakan loncengnya. Kami akan update setiap Rabu dan Sabtu. Mentalhealing.id hadir untuk meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri, karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya.